Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Jaga kesehatan, karena kalau kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Tentu melakukan hal-hal yang positif. Anak-anak, pagi ini Bu Hartati akan menyampaikan materi pertama kita di semester 1. Materi yang akan kita pelajari pagi ini pada kompetensi dasar teks deskripsi. Anak-anak, materi teks deskripsi akan kita laksanakan dalam 3 pertemuan. Nah, apa saja tujuan yang diharapkan dapat kalian capai setelah mengikuti pembelajaran ini? Pada pertemuan pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan isi teks deskripsi, menjelaskan ciri umum teks deskripsi. Kemudian pada pertemuan kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur teks deskripsi, menjelaskan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Tujuan untuk pertemuan ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan struktur teks deskripsi dan contoh telaah, menjelaskan kaidah bahasa teks deskripsi dan contoh telaah, menerapkan langkah menulis teks deskripsi sehingga nanti menghasilkan tulisan yang disebut dengan teks deskripsi. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita fokus pada pelajaran pertemuan yang pertama. Ya. Jadi kita pada pagi ini fokus pada isi teks dan ciri umum teks. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pembelajarannya? Anak-anak, pembelajaran dapat kita lakukan baik secara individual maupun secara berkelompok. Setiap individu atau setiap kelompok menerima tugas dari guru setelah mengikuti pembelajaran. Setiap siswa mengumpulkan informasi sesuai dengan persoalan yang harus dijawab, ya, atau sesuai dengan materi yang dibahas pada saat itu. Melaksanakan instruksi yang disampaikan dan membuktikan hasil pekerjaan atau tugas kepada guru, mengomunikasikannya, ya, hasil yang sudah dikerjakan. Kemudian dari hasil kita belajar, kalian nanti diharapkan membuat rangkuman, ya, dari rumah melalui jarak jauh. Ya, kemudian menyimpulkan, ya, bersama-sama dengan bu guru, kemudian merefleksi kiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali ataukah kalian sudah cukup memahami. Nah, nanti kita bisa merefleksi bersama-sama, ya. Kemudian tindak lanjut isi materi. Nah, tindak lanjut dari pertemuan pertama tentu pada pembelajaran di pertemuan yang kedua. Begitu ya, anak-anak. Nah, apa yang dilakukan siswa? Nah, yang harus kalian lakukan tentu kalian tertib mengikuti pembelajaran jarak jauh ini.
ya, dengan senang hati, jangan dengan keterpaksaan, ya anak-anak ya. Nah, mengumpulkan informasi, ya, bila perlu mencatat hal penting materi yang disampaikan guru. Secara individu merespon, ya, menjawab, menuliskan hasil pekerjaannya, diikuti dengan bukti tekstual yang memang harus disertakan. Mengomunikasikan dan menyampaikan hasil, menyimpulkan, ya, merefleksikan, dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan arahan guru. Nah, demikian anak-anak pembelajaran yang harus kalian persiapkan pada hari ini. Nah, sebelum ke inti materi teks deskripsi pada pertemuan ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, ya. Nah, anak, pernahkah kamu mengunjungi tempat atau objek wisata? Iya, tentu pernah. Coba sebutkan apa saja yang terlihat pada objek wisata tersebut. Ya, cukup banyak. Sesuai dengan yang kalian lihat, ya, sesuai dengan yang kalian rasakan. Ini bisa kalian ungkapkan. Pernahkah kamu mengamati benda atau objek di sekitar rumahmu? Ya, tentu saja, karena kalian keseharian berada di rumah. Pasti kalian bisa mencermati benda-benda atau objek yang ada di sekitar rumahmu. Adakah salah satu di antara objek tersebut yang menjadi kesukaan kamu? Ya, mungkin ada, walaupun hanya satu. Ya, entah itu yang ada di kamar belajarmu, entah itu yang terpajang di ruang tamu, ya. Anak-anak, jawaban atas pertanyaan tadi secara tidak langsung kalian sudah mulai menggambarkan tentang objek tersebut. Ya, kalian mengamati benda-benda, kemudian kalian menyampaikan apa saja ciri yang ada di dalam benda itu. Nah, penggambaran atas objek yang dilihat dan diamati, inilah yang dinamakan dengan deskripsi terhadap sebuah objek. Ya, baik objek yang dilihat maupun objek yang dirasakan. Nah, anak-anak, coba kita cermati bersama contoh teks deskripsi berikut ini. Meja yang dibelikan Bapak untuk Budi sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Tinggi meja itu kurang lebih 75 cm dengan lebar sekitar 50 cm dan panjang 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok dengan ruang belajar Budi yang sedikit gelap. Meja ini memiliki 2 lemari yang terletak di sebelah kiri dan yang lain sebelah kanan. Adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar.
Anak-anak, setelah kalian menyimak teks yang baru saja kita baca, objek apakah yang digambarkan pada contoh teks deskripsi tadi? Jawabannya meja belajar. Ya, objek yang digambarkan adalah meja belajar. Nah, sekarang bagaimana ciri fisik objek meja tersebut? Nah, ternyata meja yang dibeli oleh ayah untuk Budi dapat digambarkan dalam 5 kalimat penggambaran. Nah, penggambaran yang pertama terhadap objek meja itu adalah meja terbuat dari kayu jati. Penggambaran yang kedua, tinggi meja itu kurang lebih 75 cm dengan lebar sekitar 50 cm dan panjang 1,5 meter. Penggambaran yang ketiga, meja berwarna coklat muda. Penggambaran yang keempat, meja ini memiliki 2 lemari yang terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Penggambaran yang kelima, adanya penyangga kaki membuat meja ini nyaman digunakan untuk belajar. Nah, anak-anak, dari penggambaran terhadap sebuah objek inilah yang dinamakan sebagai deskripsi atas sebuah objek yang dilihat maupun yang dirasakan. Pertanyaannya, dari contoh teks tersebut, jelaskan isi teks deskripsi. Jelaskan ciri umum teks deskripsi. Ya, coba kalian pikirkan dari contoh teks tadi. Bagaimana isi teksnya? Bagaimana ciri umumnya? Nah, jelaskan anak-anak. Baik, mari kita bahas bersama. Jawaban atas pertanyaan tadi. Penjelasan isi teks deskripsi. Yang pertama, perincian bagian-bagian objek meja belajar. Yang kedua, penggambaran secara konkret. Apa itu konkret, anak-anak? Konkret adalah nyata. Ya, penggambaran secara nyata pada fisik, ya, fisik meja belajar. Ya, wujud pada meja belajar. Nah, penggambaran yang ketiga bersifat personal. Artinya, sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masing-masing individu. Menjawab pertanyaan yang kedua, penjelasan ciri umum teks deskripsi. Ciri-cirinya, yang pertama, bersifat khusus, ya, atau spesifik tentang objek yang tertentu, objek yang digambarkan. Ya, karena objek itu bisa bermacam-macam, ya. Bisa berupa benda bernyawa, bisa berupa benda tak bernyawa, ya. Kemudian yang kedua, pendapat personal terhadap sebuah
objek. Artinya, masing-masing personal, masing-masing individu memiliki tanggapan yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian tujuannya menggambarkan objek dengan cara memerinci objek. Lah ini tadi anak-anak, memerinci bagian-bagian objek satu demi satu secara lebih spesifik, ya, khusus, ya, melukiskan kondisi objek dari sudut pandang personalnya atau penulisnya. Kemudian menggambarkan secara rinci dan konkret terhadap objek, ya, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan ikut melihat, seakan-akan ikut mendengar dan mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, ini jawaban untuk dua pertanyaan yang tadi sudah kita cermati bersama. Anak-anak, apakah kalian sudah bisa memahami isi teks deskripsi dan ciri umum teks deskripsi? Ya. Nah, setelah kalian memahami, maka kalian akan menyelesaikan tugas pada pertemuan pertama ini, ya. Tugasnya disajikan teks deskripsi berikut ini, ya. Silakan nanti anak-anak mencermati dengan membacanya. Judul teks, Ayah Pahlawanku. Nah, ini objek yang digambarkan adalah benda bernyawa, ya, makhluk bernyawa, yaitu sosok ayah, figur ayah. Nah, ini adalah paragraf pertama. Ya, ini paragraf pertama, anak-anak. Ya, kemudian ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Dan ini paragraf keempat. Ya. Setelah kalian membaca, jawablah pertanyaan berikut ini, ya, sesuai dengan teks deskripsi yang berjudul Ayah Pahlawanku. Ya, ini. Nah, pertanyaannya, ya, jelaskan isi teks tersebut dan jelaskan ciri umum teks deskripsi. Nah, anak-anak, sebagai tindak lanjut, nanti insya Allah pada pertemuan kedua kita akan membahas struktur dan kaidah bahasa. Demikian anak-anak, Ibu akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.